Selamat sore Bapak Ibu semua. Mari sebelum kita mulai ibadah KPA pada sore hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami bersyukur kami bisa kembali berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu. Meskipun masih secara online, tapi kami percaya Tuhan tidak mengurangi konsentrasi kami, tidak mengurangi gairah kami untuk mendengarkan firman-Mu. Karena itu Tuhan, berbicaralah. Biar kami mengerti apa yang hendak Engkau sampaikan dan kami memahami apa yang harus kami lakukan melalui firman-Mu ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat sore Bapak Ibu semua. Hari ini pelajaran kita yang ketiga di Matius 18. Kita bicara tentang perumpamaan tentang domba yang hilang dengan judul cara kita merespon panggilan Allah. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari perumpamaan tentang domba yang hilang di Matius 18 ayat 12 sampai 14. Seorang gembala atau pemilik domba yang memiliki 100 ekor domba kehilangan seekor domba yang tersesat. Kemudian dia meninggalkan 99 ekor domba tersebut di pegunungan dan pergi mencari seekor domba yang tersesat. Dan ketika gembala tersebut menemukan domba yang hilang tersebut, maka bersukacitalah gembala tersebut, dan digambarkan sukacita tersebut melebihi sukacita terhadap 9 ekor domba yang tidak tersesat. Jika kita melihat Matius 18 ayat 6, Yesus memulai perumpamaan ini dengan kalimat tanya, bagaimana pendapatmu? Sebuah kalimat tanya yang menjadi satu kesatuan dengan ayat sebelumnya di Matius 18 di ayat pertama. Matius 18, Yesus sedang bicara dengan murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus datang ke Yesus untuk bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Artinya, pada saat itu audiens yang bertanya adalah murid-murid Yesus. Dan artinya perumpamaan ini masih berhubungan dengan dua topik di Matius 18 ayat 1 sampai 11, yaitu siapa yang terbesar dalam kerajaan surga dan siapa yang menyesatkan orang. Dan audiensnya masih sama, topiknya masih sama, intinya masih sama, yaitu Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Dua topik yang kita juga telah bahas di pertemuan sebelumnya itu menjawab pertanyaan sebenarnya siapakah kita dalam pelayanan dan sikap apa yang harus dimiliki seorang pelayan. Dan di topik ketiga ini kita bicara tentang cara kita merespon panggilan Allah. Dan secara keseluruhan nanti kita akan melihat betapa pentingnya hidup dalam pelayanan sebagai cara kita merespon panggilan Allah. Dan dari hal ini kita akan bisa mengevaluasi sejauh mana kehidupan kita sudah berjalan. Apakah sudah benar dan apakah masih jauh dari kata benar. Mungkin kita berpikir, loh ini perumpamaannya sederhana kok. Gembala punya 100 ekor domba, ini adalah Tuhan. Domba yang terhilang adalah kita. Dan Yesus datang untuk mencari domba yang terhilang. Sederhana, kok masih bisa menjadi materi yang berat? Sekali lagi Bapak Ibu semua, di KPA kita akan menelaah firman Tuhan. Berbeda dengan firman Tuhan di ibadah raya. Dalam menelaah firman Tuhan, prinsip dasar yang dipakai adalah ayat menerangkan ayat, perikop menerangkan ayat, pasal menerangkan perikop, dan kitab menerangkan pasal. Kita sedang belajar satu pembelajaran dalam satu pasal di Matius 18. Berarti kita melihat satu kesatuan dalam pasal tersebut meskipun terdiri dari beberapa macam topik. Tapi saya bisa tunjukkan pada Bapak Ibu, dan kalau kita baca dengan perlahan-lahan dan kita pahami dengan seksama, satu topik dengan topik yang lain itu masih berhubungan. Masih satu tema besar, masih dalam satu perjumpaan yang sama, masih dalam satu pembahasan yang sama. Perumpamaan tentang domba yang hilang memiliki dua pernyataan Yesus, yaitu pernyataan tentang tujuannya datang ke dalam dunia, dan yang kedua pernyataan alasan mengapa dia datang ke dunia. Pernyataan tujuannya datang turun ke dunia berarti apa yang menjadi misi Tuhan di dalam dunia ini, yaitu menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Sedangkan pernyataan tentang alasan Allah turun ke dunia adalah pernyataan tentang apa yang menjadi dasar bagi Allah sampai rela mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa manusia. Perumpamaan domba yang hilang bicara tentang tujuan utama kita, bisa lihat di dalam Matius 18 ayat 11. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Pernyataan yang jelas bahwa kedatangan Yesus ke dunia adalah menyelamatkan yang hilang. Siapa yang hilang? Kita manusia. Matius 9 ayat 12 dan 13, Yesus berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit.
Dan di akhir ayat 13 berkata, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Di ayat ini merupakan hal yang sama dengan gambaran seekor domba yang hilang. Orang benar atau 99 domba yang tetap ada dalam lingkaran penggembalaan seorang gembala tidak lagi perlu dicari, tidak perlu diselamatkan. Orang sehat tidak perlu ke dokter dan meminum obat karena dia sehat. Sedangkan seekor domba yang hilang bicara tentang orang yang terhilang. Orang yang butuh bantuan untuk dicari, ditemukan, diselamatkan. Orang hilang di hutan butuh tim SAR untuk menemukannya sebelum kejadian yang tidak diinginkan terjadi pada orang yang hilang tersebut. Sedangkan seorang gembala yang mencari domba tersebut adalah gambaran tujuan utama Tuhan turun ke dunia, yaitu mencari manusia yang terhilang. Matius 18 ayat 12 itu adalah gambaran penyataan Tuhan yang kedua. Ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat. Dan di Matius 18 ayat 14 berkata, demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Menjadi pernyataan alasan utama mengapa Tuhan rela turun ke dalam dunia. Ayat tersebut merupakan gambaran betapa Allah mencintai setiap ekor dombanya. Kesempurnaan dari kebahagiaan Allah, sukacita Allah adalah ketika seluruh dombanya ada dan komplit. Dan dalam area penggembalaan Tuhan, dalam area pengawasan Tuhan. Karena itu begitu satu ekor saja hilang, Tuhan rela turun untuk mencarinya. Jadi tujuan utama Tuhan turun ke dalam dunia adalah menyelamatkan jiwa yang terhilang. Sedangkan alasan utama mengapa Tuhan rela turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan jiwa yang terhilang. Bapak Ibu semua, kita adalah domba yang hilang, yang telah diselamatkan Allah dari maut. Kita yang seharusnya mati oleh dosa, namun saat ini kita diselamatkan itu bukan karena kita berharga, namun karena kasih anugerah Allah sehingga Tuhan rela mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Karena itu sebagai domba yang telah diselamatkan, maka kita wajib hidup dalam Kristus. Sama seperti seekor domba yang hidup dalam penggembalaan gembalanya. Hidup dalam penggembalaan gembalanya, maka kita hidup dalam aturan gembala. Kita nurut sama gembala. Kita mendengarkan panggilan gembala, yaitu Yesus Kristus. Apa yang menjadi panggilan Allah, apa yang menjadi cara Allah memanggil kita, itu yang kita harus perhatikan. Dan menjadi panggilan Allah bagi kita adalah melayani Tuhan. Allah memanggil kita untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan berarti kita melayani sesama kita, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pelayanan di gereja. Untuk memperlihatkan kepada Bapak Ibu bahwa domba itu adalah benar-benar binatang yang mengenali gembalanya, saya akan tunjukkan satu video dan Bapak Ibu bisa lihat di HP Anda, di video Anda saat ini ya. Mari kita lihat video ini bersama-sama. One more time. Oh, one is. Louder! Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika. Tika, 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 tika. Ayo. Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Oh my God. I can't believe it. Oh my God. These two white boys. Oh my God. This is amazing. One more.
You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Yeah. You will never have the same again. Oh my God. I can't believe the video coming. Kita sudah melihat bagaimana di video tersebut domba mengenali panggilan gembalanya. Meskipun dicoba dengan panggilan sama, dengan suara yang sama, dengan cara yang sama dari orang-orang lain, namun kita bisa melihat domba hanya merespon panggilan dari gembalanya. Inilah prinsip dasar dari pelayanan kita. Kita melayani karena Tuhan telah melayani kita terlebih dahulu, melalui karya penyelamatannya. Oleh karena itu respon kita dalam panggilan Allah adalah kita hidup dalam pelayanan Allah. Kita mendengarkan panggilan Allah dan kita melayani, itu adalah cara kita untuk merespon panggilan Allah. Ketika Anda bilang saya menjawab panggilan Allah, berarti Anda sedang menunjukkan pelayanan Anda. Kita tidak melayani karena kita bisa, bukan karena kita mampu. Namun karena pelayanan adalah panggilan Allah. Kepada seluruh orang percaya dan kita wajib menjawab panggilan Allah tersebut. Dan karena kita melayani Tuhan, maka kita wajib melayani sesama seperti kita melayani Tuhan. Matius 18 ayat yang kelima berkata, dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Perhatikan ayat ini. Menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Merupakan gambaran bagaimana seorang pelayan Tuhan melayani sesama dengan tidak membeda-bedakan orang yang dilayani. Tidak ada like, dislike, tidak ada perbedaan. Oh, melayani si kaya dan si miskin dan lain sebagainya itu beda. Tidak, semua sama. Karena apa? Karena pelayanan kepada sesama adalah pelayanan kepada Tuhan. Pelayanan kepada Tuhan adalah pelayanan kita kepada sesama. Seorang WL, singer atau pemain musik tidak bisa menganggap dirinya lebih penting daripada orang lain yang tidak memiliki kemampuan di bidang tersebut. Atau merasa lebih berguna daripada jemaat yang dilayani, yang dipimpin dalam ibadahnya. Itu sebuah kesalahan yang bodoh. Lah, kenapa? Karena kita jelas-jelas melayani jemaat. Kita berdiri di mimbar, kita melayani musik, kita melayani winger, singer maupun WL, itu kita sedang melayani jemaat. Ketika kita melayani, kita sedang melayani Allah. Jemaat yang kita layani adalah gambaran Allah yang sedang kita layani. Karena itu kita tidak bisa membanggakan diri kita, tidak bisa membanggakan kemampuan kita. Karena apa? Karena apa yang kita miliki itu adalah dari Allah dan untuk Allah, dan itu dicetakkan dalam apa? Pelayanan kita kepada jiwa-jiwa yang terhilang tadi, kepada jemaat yang kita layani. Nah, Bapak Ibu, kita perlu melihat dalam panggilan ini, seekor domba akan mengikuti arah gembalanya. Nah, Bapak Ibu semua, banyak kejatuhan orang percaya adalah ketika dia keluar dari tujuan Allah bagi orang percaya. Meninggalkan pelayanan demi pekerjaan, demi pasangan, demi materi lainnya, atau mungkin karena perasaan dan lain sebagainya. Ketika kita hidup dalam panggilan Allah, kita seperti domba yang mengikuti arah gembalanya. Domba yang ada dalam kerumunan domba-domba. Tapi ketika tidak lagi mendengarkan panggilan Allah, maka kita seperti domba yang tidak lagi mendengarkan panggilan gembalanya. Kita bisa lihat di video tersebut. Semua domba mendengarkan panggilan gembalanya yang sejati. Petani, penggembala yang selalu memanggil domba, selalu memelihara mereka, mereka dengarkan. Ketika mereka tidak ada dalam panggilan tersebut, mereka tidak akan ada dalam pengawasan gembala tersebut. Mereka akan ada jauh dan gembala tersebut tidak akan bisa menolong jika terjadi sesuatu. Kenapa? Karena di luar jangkauan. Di saat itulah godaan itu datang. Godaan tidak datang dengan ajakan sesat yang frontal dan terus terang. Mungkin godaan tersebut datang dengan mengingatkan kita betapa sakitnya luka dalam konflik pelayanan. Dan dengan membuatkan alasan yang terlihat bijak agar tidak lagi terluka dengan meninggalkan pelayanan. Saya terluka karena omongan orang ini, saya terluka karena penilaian orang terhadap pelayanan saya. Itu cara godaan iblis kepada kita agar kita memiliki alasan untuk keluar. Toh tetap datang di ibadah rutin, toh tetap dalam gereja, toh tetap Kristen, toh dan selainnya. Namun semua itu mengarah pada keluarnya kita pada jalur panggilan Allah. Karena itu waspadalah dengan apa yang terjadi. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat semua, perlu kita waspadai arah apa yang sedang kita jalani sekarang ini. Apakah arah ini di luar pelayanan atau arah kita masih dalam pelayanan?
Pelayanan adalah cara kita merespon panggilan Allah. Dan merespon panggilan Allah adalah cara kita untuk tetap dekat dalam Allah. Karena itu, melayani membuat kita mengikuti panggilan Allah. Melayani membuat kita menjadi satu domba dalam kumpulan domba. Kawanan domba yang disertai, dilindungi di dalam jangkauan gembalanya. Dan ketika kita hidup dalam pelayanan, maka kita hidup dalam penyertaan Allah yang sempurna. Percayalah bahwa pelayanan yang kita jalani sekarang ini adalah pelayanan kita kepada Allah. Karena itu, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Jangan bersungut-sungut, jangan menilai, jangan pernah menilai pelayanan orang lain, jangan pernah menilai diri sendiri lebih dari orang lain. Tapi kita melayani dengan sungguh-sungguh, dengan segala kerendahan hati. Percayalah bahwa apa yang kita layani itu meskipun kepada manusia kita melayani kepada Allah, Tuhan akan lihat dan Tuhan akan nilai pelayananmu. Tuhan akan memberkati pelayananmu. Tuhan memberkati kesungguhan kita, totalitas kita dalam melayani. Dan kami percaya bahwa Tuhan memberkati setiap orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Dan Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu semua. Tuhan memberkati kehidupan Bapak Ibu semua. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu semua kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan, agar kami memiliki prinsip yang benar tentang pelayanan kami. Agar kami memiliki dasar yang benar dalam kami melayani Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kami merespon setiap panggilan-Mu Tuhan. Kami menjawab ya setiap panggilan-Mu Tuhan melalui pelayanan hidup kami. Kami tidak ingin menjawab melalui suara kami, tapi kami ingin menjawab melalui tindakan kami, perbuatan kami, kehidupan kami seluruhnya. Karena itu Tuhan, pimpin hidup kami, atur hidup kami, sertai hidup kami, agar kami benar di hadapan-Mu Tuhan, dan kami mengerti apa yang harus kami lakukan. Dan kami percaya Tuhan, Kau memberkati kami. Firman-Mu tidak sia-sia, tapi firman-Mu ini mampu bertumbuh, berbuah, dan berbuah tetap dalam kehidupan kami. Berkati kami semua, berkati pekerjaan kami, kesehatan kami, keluarga kami, berkati setiap lingkungan kami, berkati Indonesia, dan agar pulih segera dari pandemi COVID ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tutup ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Engkau